Kemudian saksi Ismail membalas, boleh dok. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa Nikita mengirimkan pesan kepada saksi Dr. Oki, ajari Mail di 5M. Kemudian saksi Dr. Oki membalas, kayaknya berhasil deh 5M. Selanjutnya sekira pukul 14.13 saksi Dr. Oki mengirimkan pesan, aku bilang suruh transfer hari ini. Kemudian sekira pukul 15.19 terdakwa Nikita mengirimkan pesan lagi kepada saksi Dr. Oki yang mengatakan dia 4 liter ya dedinya BEMS. Akhirnya aku bisa bayar kata sisa KPR-ku. Terima kasih dedinya BEMS. Lalu saksi Dr. Oki membalas, oke yang kesayangan, bahwa oleh karena saksi Ismail telah mengirimkan foto faktur pembelian dari e-commerce dari produk glowing booster self Graficia melalui pesan pada aplikasi WhatsApp yang mana saksi Gladys sudah tidak menjual lagi produk tersebut di e-commerce sejak Mei 2024. Namun karena saksi Gladys terancam dikarenakan saksi Ismail mengatakan terdakwa Nikita akan speak up pada hari itu juga pada tanggal 14 November 2024, sehingga saksi Gladys mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah yang diminta oleh terdakwa Nikita melalui saksi Ismail. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.12 WIB, saksi Gladys menghubungi saksi Ismail melalui voice call aplikasi WhatsApp. Yang pada pokoknya saksi Ismail meminta saksi Gladys untuk mentransfer uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 0788 099 atas nama Bumi Paramawi Sesa. Dengan memberikan catatan pada bagian notes, transfer dituliskan Nikita Mirzani dan memberikan sisa uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dengan memberikan garansi jika ada yang menyinggol akan memberitahukan saksi Ismail Maliki biar terdakwa Nikita Mirzani yang mereka semua. Selanjutnya sekira pukul 17.18 WIB, saksi Gladys mengirimkan bukti tangkapan layar sudah mentransfer uang sebanyak 2 miliar rupiah ke rekening BCA dengan nomor rekening 497 0788 099 atas nama Bumi Paramawi Sesa. Kemudian saksi Ismail menjawab, oke dok, siap, thank you. Iya dok, besok untuk sisanya kabarin ya. Jam berapa soalnya kita mau langsung jam 5. Bahwa sekira pukul 20.05 WIB, saksi Dr. Oki menanyakan kepada terdakwa Nikita mengenai apakah saksi Reza sudah mengirimkan uang sebesar 4 miliar rupiah tersebut. Kemudian terdakwa Nikita menjawab, jika saksi Reza sudah memberi uang sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian saksi Dr. Oki menyampaikan supaya terdakwa Nikita untuk menagih pada hari berikutnya sisa uang sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa kemudian pada tanggal 15 November 2024 sekira pukul 10.42 WIB, saksi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp menanyakan kepada saksi Reza mengenai sisa uang 2 miliar rupiah dan menyepakati pemberian uang tersebut pada tanggal 15 WIB di Wakti Wanda Park Mall yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 Pondok Labu, Kecamatan Cilena, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya, sekira pukul 15.39, saksi Ismail Marzuki, saksi Reza Gladys, dan saksi RD Atobah Mufid bertemu di tempat tersebut. Kemudian saksi RD Atobah Mufid menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki. Selanjutnya, saksi Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Nikita Mirzani dengan alamat selanjutnya saksi Irmas. Ismail Marzuki pergi mengantarkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada terdakwa Nikita Mirzani dengan alamat perdana residen Jalan Perdana nomor 7 Petukangan Selatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail yang mengancam melalui aplikasi WhatsApp akan menghancurkan kredibilitas saksi Reza Gladys sebagai dokter sehingga mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki dilakukan penuntutan secara terpisah pada tanggal 14 November 2024 dan tanggal 18 November 2024 atau setidak-tidaknya pada bulan November 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Reza Gladys yang beramat di Jalan Fatmawati yang melalui Residen 35 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dan di restoran Wakti Wanda Park yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Raya nomor 1 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana bagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dilakukan dengan cara berikut. Pada tanggal 14 November 2024 dan 15 November 2024, terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki melakukan pemerasan dengan ancaman untuk mencernakan nama baik dari saksi Reza Gladys. Atas hal tersebut, terdakwa Nikita Mirzani memberikan arahan kepada saksi Ismail selaku asistennya untuk meminta kepada saksi Reza Gladys mentransferkan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor 497088899 atas nama Bumi Paramawi Sesa dengan keterangan Nikita Mirzani, yang mana alasan pentransferan uang sebesar 2 miliar tersebut ke rekening BCA atas nama Bumi Paramawi Sesa adalah untuk membayarkan sebagian dari uang muka ke-13 atas pembelian 1 unit rumah Leighton 635-653 LTS 2/2012 di Nafal Park BSD Kabupaten Tangerang atas nama Nikita Mirzani milik terdakwa Nikita Mirzani, sehingga seolah-olah transaksi pentransferan tersebut terlihat wajar tanpa diketahui asal-usul dana yang digunakan. Terdakwa pada tanggal 15 November 2024 atas arahan dari terdakwa Nikita Mirzani, saksi Ismail Marzuki memerintahkan saksi Reza Gladys untuk menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah kepada saksi Ismail Marzuki di Waktu Wandel Patmo yang beralamat di atas Fatmawati Raya nomor 1 Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, di mana saksi RD atau Bang Mukif selaku suami dari saksi Reza Gladys bersama saksi Franky Chandra Usman bertemu dengan saksi Ismail Marzuki dengan menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Selanjutnya terhadap uang tersebut saksi Ismail Marzuki membawa dengan menggunakan 1 unit mobil expander 1,5 warna putih yang beralamat di Jalan Perdana nomor 7 RT 07 Kelurahan Petukangan Selatan untuk diserahkan kepada terdakwa Nikita Mirzani. Adapun penyerahan uang secara tunai tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penyelusuran dana khususnya terkait informasi asal-usul dana dan tujuan penggunaan dana. Bahwa kemudian pada tanggal 18 November 2024 terhadap uang tunai sebesar 2 miliar rupiah, terdakwa Nikita Mirzani melakukan setoran tunai sebesar 1 miliar 400.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 16400 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa untuk membayarkan angsuran pembelian 1 unit rumah Leighton 635-653 di Nafal Park BSD Kabupaten Tangerang. Bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama dengan saksi Ismail Marzuki yang memerintahkan saksi Reza Gladys untuk melakukan transferan uang sebesar 2 miliar rupiah ke rekening BCA nomor rekening 4970788 atas nama Bumi Paramawi Sesa, serta memerintahkan menyerahkan uang sebesar 2 miliar rupiah secara tunai dan menempatkan uang tersebut sebesar 1.486.234 rupiah ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1640063646568 atas nama PT Bumi Paramawi Sesa dengan maksud menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pemerasan dengan ancaman untuk menyamarkan nama baik kepada saksi Reza Gladys. Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang sebesar 4 miliar rupiah yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil dari kejahatan. Bahwa atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 tentang Undang-Undang Hukum Pidana Jakarta tanggal 7 2005 Jakarta Jaksa Penuntut Umum. Sekian yang mulia. Jadi demikian dakwaan ke-1 dan ke-2 dari penuntut umum telah dibacakan, dan sebagaimana sudah kita ingatkan sejak awal, terdakwa untuk memperhatikan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, bahwa pertanyaan selanjutnya terhadap terdakwa, apakah terdakwa sudah mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Ini yang mulia, yang dibacakan dakwaan oleh jaksa penuntut umum ini adalah halusinasi yang mulia, karena banyak sekali
Sebentar ya, apapun itu isinya, saudara sudah mengerti isinya? Kalau identitas saya yang dipertanyakan betul, tapi isinya saya tidak melakukan tindak pidana pemerasan atau apalagi pencucian uang yang dibicarakan oleh JPU. Karena banyak sekali perkataan. Artinya begini ya, terlepas saudara melakukan atau tidak, nanti akan kita buktikan. Iya yang mulia. Tetapi isinya apakah saudara sudah mengerti? Isinya kebanyakan doktrin yang mulia. Iya, sudah mengerti. Yang menurut saudara boleh itu isinya fiktif atau salah atau apapun, tapi sudah mengerti ya. Iya, saya mengerti. Sebagian saya mengerti. Oke, nanti masalah isinya silahkan saudara. Iya, karena isinya banyak sekali yang dihilang-hilangnya. Iya, saudara tanggapi nanti ya dalam pembuktian, silahkan saudara tanggapi, saudara buktikan. Pasti Gitu ya. saya buktikan. Oke. Jadi karena saudara sudah mengerti ya atas surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum, tentunya hak saudara untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan yang sudah dibacakan. Pertanyaannya, apakah saudara akan menggunakan hak tersebut atau tidak? Silahkan untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya. Saya sudah tahu, saya akan melakukan eksepsi karena semua yang dibicarakan oleh JPU itu adalah bualan, karena banyak sekali kata-kata yang dihilangkan. Jadi intinya mau mengajukan eksepsi ya. Seolah-olah kok malah pelapor yang dilindungi pada yang kejahatan. Kita ingatkan kepada penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, silakan ditanggapi apa yang disampaikan oleh majelis hakim ya. Tentang apa sesuatu yang tidak benar, silakan nanti dibuktikan. Jadi karena saudara mau mengajukan eksepsi atau keberatan, pertanyaannya, apakah eksepsi atau keberatan saudara sudah siap? Belum. Yang mau jawab terdakwa atau penasihat hukum? Ya, penasihat hukum saya. Silakan penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan secara resmi baru saya terima kemarin, resmi. Jadi saya mohon waktu, diberi waktu 1 minggu. Tapi izinkan yang mulia, karena saya juga menerima berkas perkara di depan saya yang sengaja saya bawa. Ada hal yang paling prinsip dan penting. Saya hanya satu pertanyaan jika diizinkan bertanya dengan jaksa penuntut umum. Karena yang saya terima berkas perkara dan dakwaan ini ada perbedaan pasal. Jika majelis hakim mengizinkan saya akan bertanya. Kita nanti ada waktunya ya. Silakan dulu kalau saudara sudah menerima surat dakwaan dan akan menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi atau keberatan, dan saudara hari ini belum siap, akan kita kasih waktu 1 minggu ya. tentang segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara atau apapun nanti pas pembuktian gitu ya. Saya izinkan yang mulia, karena ini perkara pidana ini ada perkara perdata yang ada di perkara 349. Jadi kita ingatkan ya, kita fokus ya. Jadi persidangan ini asasnya cepat, sederhana, murah ya. Dan kita tidak hanya menyidangkan perkara ini. Setiap perkara mempunyai hak yang sama untuk disidangkan. Jadi tanya jawab kita di sini fokus ya. Jangan mengkaitkan dengan perkara lain. Kalaupun ada nanti pas pembuktian, begitu ya. Ya, ini saya Maksudnya ya. Saya hanya menyerahkan permohonan ke majelis. Permohonan apa? Ya, ini saya bacakan, kalau diizinkan, kalau tidak saya serahkan dalam bentuk tertulis sudah siap permohonannya. Jadi nanti ya apa itu? Tentang apa kira-kira? Permohonan terkait dengan adanya prejudisial Perman nomor 2 tahun 1905. Tujuannya pasal 81. Kaitannya karena perkara perdata sama dengan perkara pidana, saya ajukan permohonan kepada majelis hakim. Selanjutnya saya serahkan kepada majelis hakim. Jika majelis hakim mengizinkan, saya baca secara lengkap. Jika tidak izinkan, saya serahkan saja. Jadi majelis sudah musyawarah ya, silahkan dituangkan semua nanti dalam keberatan.
Ya. Ya, tapi Soal apapun menurut saudara ya. Jadi kembali lagi ke hukum acara ya. Ya, Dakwaan sudah dibacakan, hak saudara untuk mengajukan keberatan ataupun eksepsi. ya, Dan saudara hari ini belum siap, kita kasih waktu ya. 1 minggu ya. Begitu ya. Ya, Oke. Cukup ya. cukup yang mulia. Jadi akan kita tunda nanti 1 minggu ya. Namun sebelum kita tunda kita ingatkan ya. Kita ingatkan kepada para pihak penuntut umum, penasihat hukum maupun terdakwa ya, bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini ya. Dan juga minta kerjasamanya kepada para pihak ya. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi ya, silahkan dilaporkan. Kalau hari ini ada, silahkan dilaporkan hari ini juga ya, kepada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara terpercaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita sebagai penuntut umum maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya, didampingi penasihat hukumnya ya. Silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran, begitu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan, kalau saudara terbukti tentunya akan kita jatuhi pidana, begitu ya. Ya, mudah-mudahan tegak lurus, tidak sesuai pesanan, tapi memang keadilan. Amin. Itu ya. Amin. Jadi saya sampaikan juga bahwa majelis sudah menerima surat dari penasihat hukum terdakwa ya tentang penangguhan penahanan kalau nggak salah ya. Jadi untuk hari ini kita sampaikan, akan kita pelajari setelah majelis hakim membaca berkas-berkas, khususnya berkas penahanan yang ada pada penyidikan, penuntutan, maupun nanti kita akan memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan permohonan penangguhan tersebut juga ya. Begitu. Jadi kita sidang akan kita tunda hari Selasa, seminggu kemudian Selasa tanggal 1 Juli 2025 ya, karena musim lagi tidak baik. Mari kita sama-sama berdoa, khususnya terdakwa juga, kita tetap diberikan kesehatan sehingga perjalanan ini berjalan dengan lancar ya. Dan karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, kita perintahkan untuk kembali lagi ke tahanan. Sidang selesai dan ditutup. Silakan keluar duluan, kita akan lanjut ke sidang selanjutnya. Ke kanan Mi. Kami mohon untuk segera mengeluarkan, tentunya dengan pengawalannya, dan kita lanjutkan sidang selanjutnya. Lihat ke kanan Mi. Kesini Mi. Maaf ya, maaf ya, biar keluar dulu ya, biar keluar dulu. Kita tutup baca dakwaan gimana Mi? Dari tempat dari halusinasi apa ini? Buangan gimana nih? Saya mau ngomong Pak.
Awas tembok, awas tembok. Tolong hargain jalannya, kasih jalan. Punya hak bicara, betul. 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 Woi, aduh. Sambil jalan ya. Kasih jalan ya. Kita tolong ya, biar jalan dulu ya. Kasih jalan dulu biar ke belakang ya. Kasihan lo nggak bisa jalan. Kasih jalan dulu ya. Gue gak kabur kok. Yuk dilepas yuk. Dilepas yuk borgolnya yuk. Bisa yuk, bisa yuk. Ya. Yuk, Ami gak kabur, yuk. Harap kameramen, kasih jalan kameramen. Jalan nih, awas. Awas tangga, awas tangga. Ini serius nih. Berbaris. Suki. Oi. Oh, ini loh. Ya. Diki mau ngomong. Apa yang mau Niki melihat dakwaan JPU. Melihat dakwaan JPU tadi seperti apa? Jangan dakwaan banyak yang dipotong-potong. Rekaman yang sudah beredar isinya tidak seperti itu. Isinya Reza yang mengejar sahabat saya Mail. Ya, tidak pernah Mail yang selalu aktif menghubungi Reza, tapi Reza yang menghubungi Mail terus. Artinya ada manipulasi. Banyak. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktin. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gadis memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Merasa ini jebakan gak sih Kak Niki? Ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir, ini proses begitu cepat. Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelakar pelongok, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelakar pelongok. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya.
Bukan Manike ya. Kami Dokter sendiri dilibatkan ya. Kasih jalan mas, kasih jalan dulu. Ayo mas. Nggak usah kasih jalan. Ini saya punya catatan. Karena saya udah lama nggak ketemu teman-teman awak media. Ya, jadi saya daripada saya lupa, mendingan saya baca. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-BPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU ya tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gadis atau Flexi. Tapi saya ditahan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sehat-sehat, amin. Thank you. Sehat-sehat, amin. Gerak. Bahaya. Enggak lah. Mana mau skip? Di ruangan nggak ada. Paling dia di wawancara. Pandu. Mau skip yuk. Jadi untuk DRG, untuk Suneo, untuk Bulai, ya. Suneo minta dijewer. Gitu ya. Yang Suneo ini masih cari perkara. Nah, dokter tahu nih arah-arahnya Suneo mau kemana? Nih mau minta RJ kan? Mau minta RJ kan? Sebentar lagi Polda. Sebentar lagi bakalan baju oren kan? Ya udah mau RJ kan sama Doktif. Dari sekarang Doktif bilang yang nggak ada RJ-RJ-an. Nggak ada RJ-RJ-an. Ya, tapi pasti nggak ada. Ya. Ya. Dan kalian harus tahu ya, tuntutan di PMJ itu di atas 5 tahun dan sekarang sudah naik sidik. Begitu dia ditetapkan menjadi tersangka, dipastikan Suneo bakal langsung masuk. Nah inilah yang dia takutkan sehingga dia ingin menutup akunnya Doktif. Tapi Doktif nggak akan pernah diam. Doktif bilang berjanji ya di depan kalian semua, mulutnya Doktif selama kebenaran yang Doktif ungkap, Doktif tidak akan pernah berhenti bicara. Apapun undang-undang yang menjerat Doktif tidak akan bisa. Kenapa? Karena itu adalah fakta. Ya, itu adalah untuk melindungi kalian semua. Meskipun keselamatannya Doktif adalah taruhannya. Tapi Doktif nggak takut. Doktif ya, selama Doktif benar, Doktif akan terus berbicara. Ya, jadi untuk DRL sebentar lagi kamu dipanggil lagi ya, oke? Kamu ikutin aja semua prosedurnya oleh PMJ. Ya, karena kamu tahu begitu kamu ditetapkan menjadi tersangka, ya kemungkinan besar kamu akan langsung masuk. Ya, jadi siap-siap aja. Doktif nggak akan pernah takut melawan seorang DRL. Ya, oke guys ya. Tadi didakwa ada yang sebut nama Doktif. Katanya BAP-nya sama Doktif semua, karena emang dia paling takut sama mulutnya Doktif kan. Itu gimana sih Doktif menanggapinya kok tiba-tiba jadi nama Doktif terseret-seret? Juga bingung kenapa jadi Doktif semua, karena kan emang yang mengungkap itu kan Doktif semua, gitu kan. Jadi memang yang ditakutkan itu adalah mulutnya Doktif, akunnya Doktif. Nah mereka sekarang lagi berpesta pora karena wah akunnya Doktif lagi disita, sehingga tidak bisa bicara. Tapi kan Doktif juga punya akun yang lain, gitu. Timbang akun satu akan tunggu berbagai macam akun yang lain. Tapi kan pihak dari Dr. Reza sendiri ingin sangat memasukkan Doktif ke penjara supaya gitu Doktif ya. diam, supaya Doktif tidak mengungkap kembali produk-produk dia yang bobrok, gitu aja. Tapi menyikapi ini gimana sih Doktif? Ini kan jadinya juga gitu kan.
Ya biarkan aja, kan kita serahkan kepada penyidik, kita serahkan kepada jaksa. Selama jaksa tidak bisa membuktikan juga, apa yang mau dikejar dari Doktif? Penyidik tidak bisa membuktikan apapun, jaksa juga tidak bisa membuktikan apapun. Jadi apa yang mau diserang dari Doktif itu apa? Jadi Tidak ada kaitannya apapun. Jadi memang ini intinya tuh hanya permasalahan skincare yang overclaim tapi ingin nutup mulut ya gitu ya. Betul, jadi hanya ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar brand-brand atau membongkar keburukan dari skincare owner-owner tukang flexing ini. Karena mereka intinya satu guys, takut jatuh miskin. Mereka sudah terbiasa bertahun-tahun dengan omset ratusan miliar. Bahkan kalian bisa tahu di RG itu omsetnya per bulan 150 miliar. Ya, mungkin pajak juga bisa cek apakah mereka membayar pajak, sama seperti DRL yang ternyata mobil Rolls Royce-nya masih menggunakan nomor yang tidak bisa dideteksi. Itu nomor adalah nomor pinjaman, ya, nomor Rolls Royce-nya dia diduga belum membayar pajak, ya. Jadi itulah gaya mereka. Jadi gitu. Jadi yuk kita kawal bareng-bareng karena mereka ingin menutup mulutnya Doktif untuk membongkar itu semua. Itu aja sih. Tapi Doktif siap untuk menjadi saksi nanti di persidangan. Insya Allah siap, insya Allah siap, insya Allah siap. Ya udah, Target utamanya RG katanya ke Doktif gimana? Kata-kata betul, emang itu dari awal. Cuman memang kan dia tidak pernah berhasil. Bahkan ada dugaan untuk menjebak Doktif dan ternyata tidak berhasil. Dok, melihat RG yang nggak pernah hadir di persidangan nih, gimana nih mungkin nih Dok? Mungkin ketakutannya kalau menghadapi seperti ini mungkin cuma bisa bilang mungkin gitu aja kali ya. Jadi kan daripada kelihatan begitu ya kan, jadi lebih baik behind the scene aja ya kan, karena bisanya cuma pada saat jualan, itu pun kemarin salah ya, galactomises salicylate ya, itu nggak ada ya guys ya. Jadi emang Doktif juga sempat meragukan sebenarnya dokter beneran atau enggak, karena memang banyak kejanggalan. Seharusnya kalau dia berani seperti Doktif dong, tapi di depan kalian bicara seperti ini kalau seorang dokter. Tapi yang dia lakukan apa? Gitu. Dia lakukan penggiringan opini, terus melakukan penggiringan opini sampai egonya itu sampai titik-titik kayak nggak ada kerjaan aja, gitu ya. Jadi makanya Doktif tuh pengen banget, tadi Doktif berharap dia datang jadi ketemu. Tadi mau tanya ngapain kamu ke rumahnya Doktif 3 kali? Suaminya dia ya, ngapain? Apa tujuan kamu ke rumahnya Doktif? Itu yang Doktif pengen tanyakan. Tapi dia nggak pernah ketemu, dia nggak pernah datang. Doktif pengen banget ngadepin dia, gitu ya. Oke? Oke, Ya, bye. kapan bisa pindah? Ya sebelum itu kejadian. Ya. Makasih Doktif. Udah kayaknya ya. Doktif udah nih, kelar. Udah deh. Udah pulang lanjut. Langsung ya. Doktif mau kemana? Ya kembali. Oh langsung pulang dok. Fotoin. Doktif. Fotoin dulu. Foto dulu gitu. Mana followersnya? Hai guys, udah kan? Bawa powerbank. Kita makan dulu yuk, anak-anak. Hai bilang. Oke, ayo Pak. Makasih Pak. Tapi sih kita makan dulu. Keluarin dulu. Itu udah mau habis ya? Itu baterai Mamski yang lobet itu ya. Sudah guys, tadi udah ada Doktif, udah ketemu Kak Niki juga. Oke, aku jadi kesana sih gimana Tadi sih? Mamski kesana. Ngapain aku ke situ? Ya seru kan? Nah, Mamski datang dong akhirnya ya kan? Bener nggak? Kita makan yuk anak-anak. Terus yuk kita ke Padang, kemana nih? Ke depan jalan aja yuk. Kenalan dulu. Fans apa nih? Fans Ami. Fans Ami. Terus? Ami sama Ratu Nyinyir. Tuh. Oke. Baru lihat. Subsis kita. Baru lihat orangnya ya. Baru lihatnya. Oh ini kayak Yolo kan? Bukan. Weh, Yolo. Kayak siapa? Kayak Mamski. Iya Mamski. Oh Mamski mah udah lama. Iya. Hah? Kayaknya mirip-mirip ya. Berarti barang yang orang yang tipu sama dia. Oh gitu. Kita lihat Maili kan. Mail udah ketemu. Kamu belum ketemu? Aku udah ngobrol sama Maili. Oh udah ngobrol kan? Dia lagi ngapain? Aku suruh datang hari kamu. Aku mau makan dulu habis main pedal mau pingsan. Oh iya. Sudah. Iya maaf ya. Aku inget cuman namanya siapa. Yuk. Bye say. See you ya. Ntar aku follow back. Yuk. Kacian ya Mail ya. Mail biar sama anak-anak itu.
biar sama anak-anak itu. Kita makan dulu, aku lapar. Oh, guys.